Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban Allah, yaitu sholat Jumat pada kesempatan hari ini. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat berkumpul di hari akhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, tidak terasa waktu sudah berada di penghujung Ramadan. Rasanya baru saja kemarin Ramadan datang menyapa kita. Tanpa terasa saat ini kita sudah berada di penghujung Ramadan. Tidak lama lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Kita lepas kepergian Ramadan dengan kepedihan hati. Mungkin Ramadan akan kembali pada tahun depan. Akan tetapi Allah belum tentu menakdirkan kita untuk bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan pada tahun selanjutnya. Maka sungguh beruntung orang yang dapat berpuasa Ramadan dengan dilandasi keimanan dan ketakwaan, senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sungguh berbahagia orang yang dapat menghidupkan malam-malam Ramadan dengan berbagai ibadah, dengan dilandasi keimanan, senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kurang lebih 1 pekan lagi kita berada di bulan Ramadan. Jangan sampai hari-hari indah kita di bulan Ramadan kita lupakan begitu saja. Ramadan walaupun sudah habis, jangan sampai kebiasaan-kebiasaan yang kita lalui kita tinggalkan begitu saja. Hari-hari yang indah, sewaktu kita selalu berusaha untuk menghiasi diri dengan akhlakul karimah di bulan Ramadan, maka selepas Ramadan jangan sampai kita nodai dengan keburukan. Sebaik-baik keberagamaan seseorang adalah tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan dengan istiqomah. Hal ini sebagaimana salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana ahabbud din ilaihi ma dawama alaihi sahibuhu. Perilaku keberagamaan seseorang yang paling dicintai oleh Nabi adalah istiqomah dan senantiasa dilestarikan.
Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, jangan sampai kegiatan-kegiatan positif kita yang kita laksanakan selama bulan Ramadan, pelajaran-pelajaran berharga yang kita petik dari madrasah Ramadan, tidak terlihat bekasnya selepas bulan Ramadan. Jangan sampai kita menjadi seperti perempuan yang memintal benang, kemudian mengurainya kembali. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 92, "Wala takunu kallati naqadat arzlaha min ba'di quwwatin ankathat." Artinya, dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya setelah dipintal dengan kuat menjadi tercerai-berai kembali. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, para ulama mengatakan bahwa salah satu tanda diterimanya amal kebaikan kita, diterimanya amal perbuatan seorang mukmin, yaitu akan berbekas setelahnya. Artinya, jika seseorang diberi kemudahan untuk melakukan amal-amal kebaikan setelah bulan Ramadan, tetap semangat melakukan berbagai kebaikan meski telah meninggalkan Ramadan, maka hal itu bertanda bahwa ibadah puasanya dan berbagai ibadah lainnya selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, setelah kita menimpa diri di madrasah Ramadan, maka semestinya kita telah bersih dari penyakit-penyakit hati yang membahayakan. Kita terbiasa melakukan berbagai ketaatan dan kebaikan. Keimanan kita semakin kokoh, tak tergoyahkan. Mudah-mudahan madrasah Ramadan menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan kita semakin bertambah, derajat kita semakin tinggi, dan kita dibebaskan dari api neraka. Jemaah yang dirahmati Allah, Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah memutuskan untuk bulan Syawal akan jatuh pada hari Jumat mendatang. Untuk itu, di akhir Ramadan ini kita sudah senantiasa mempersiapkan diri sekaligus menjaga keistiqomahan kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah kesolehan kita. Selain itu, jangan lupa untuk menyempurnakan puasa Ramadan kita dengan berzakat fitrah bagi siapa saja yang mampu. Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah sosial yang berusaha mengentaskan kemiskinan umat manusia. Dengan zakat, Islam telah menunjukkan semangat sosial dan perlindungan antara mereka yang kaya untuk memperhatikan mereka yang miskin, sehingga tidak adanya ketimpangan sosial. Hal ini juga mengisyaratkan agar umat Islam menjadi manusia yang kaya namun tidak serakah. Umat Islam dianjurkan untuk tidak tenggelam dalam biang lala kehidupan yang penuh dengan pesona duniawi, sebab ada kewajiban intrinsik yang bersifat moral etis bagi si kaya kepada si miskin. Hal tersebut juga merupakan salah satu kritik terhadap paham kapitalisme yang menciptakan ketimpangan yang sangat jauh antara si kaya dengan si miskin, yang menciptakan jurang-jurang pemisah antara si berpunya dan si tidak berpunya. Orang kaya semakin bertambah kekayaannya, sedangkan rakyat miskin semakin nelangsa. Kita mesti bersyukur dengan adanya kewajiban menunaikan zakat, sebab di dalamnya terdapat usaha penataan struktur sosial yang secara bertahap namun masif dilakukan oleh umat Islam. Jemaah yang dirahmati Allah,
zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam. Seringnya perintah untuk menunaikan zakat ini diiringi dengan perintah sholat. Hal ini sebagaimana dalam beberapa firman Allah, aqimus sholata wa ati'uz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Sholat melambangkan hubungan baik seseorang dengan Tuhan, atau yang lebih dikenal dengan hablum minallah. Sedangkan zakat menunjukkan hubungan keharmonisan antara manusia dengan sesamanya, atau yang lebih dikenal dengan hablum minan nas. Saking pentingnya zakat, sampai-sampai salah satu Khulafaur Rasyidin, salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, mengancam untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Sahabat itu adalah Abu Bakar. Sedangkan Umar bin Khattab pernah memerintahkan untuk membakar rumah orang Islam yang menolak untuk membayar zakat. Dari sini tidak mengherankan jika di dalam kitab-kitab klasik zakat dibahas begitu panjang lebar. Sampai-sampai semua dibahas sampai pihak yang dizakati. Oleh para ulama fikih, zakat menempati prioritas bahasan yang lumayan serius. Jamaah yang dirahmati Allah, jangan sampai kita lupa untuk mengiringi puasa Ramadan yang akan kita selesaikan dalam 1 pekan mendatang dengan puasa selama di bulan Syawal, sehingga kita dicatat sebagai orang-orang yang mendapatkan keutamaan seperti berpuasa selama 1 tahun penuh. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi khotib pribadi maupun untuk jamaah sekalian. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.